Shalom, we welcome you Royals. Church is a family and we are all one kingdom family. In this family, we prepare Sunday service. Ibadah merupakan hal yang esensi dalam komunitas ini. Karena dalam ibadah kita bisa mengalami perjumpaan dan menyadari kasih Allah yang begitu besar lewat pujian penyembahan dan doa-doa yang dinaikkan serta pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, panggilan beribadah bukan hanya sekedar ajakan yang baik, tetapi merupakan kehendak Allah. Ibrani 10 ayat 25 berkata, "Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan peribadatan. Marilah kita giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat." So, coming to Sunday service is not a burden, it's a blessing. This is one of the greatest blessings for you and your family. In this family, we prepare the worship. Kita semua diciptakan dan dipanggil untuk menjadi penyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Worship is more than just a song. Penyembahan adalah suatu ekspresi ucapan syukur yang keluar dari hati dan kehidupan kita atas keagungan dan kemuliaan Tuhan yang telah memberikan segalanya yang terbaik untuk kehidupan kita melalui pribadi Kristus Yesus. Royals, apapun yang terjadi, let us worship Him at our best through our lives for His glory, because there is power in worship. In this family, we prepare the music. Musik bukan hanya soal nada, chord, maupun harmoni. Lebih dari itu, musik merupakan persembahan dari hati. Di setiap minggu, kami tidak hanya mempersiapkan sebuah aransemen yang indah, tapi kami juga mencurahkan hati kami di setiap melodi yang kami mainkan. Karena musik bukan cuma sebuah seni, tapi melainkan sebuah panggilan dari Tuhan. Music is God's gift to help us worship Him in spirit and truth. In this family, we also prepare the kids. Yes, karena rangkaian ibadah bukan hanya untuk orang dewasa, tetapi juga untuk anak-anak. Mari kita latih anak-anak kita untuk datang kepada Tuhan dan beribadah secara teratur setiap minggunya. Sebab Yesus sangat mengasihi mereka. Di matanya, anak-anak bukanlah pengganggu. Malahan mereka mendapatkan tempat di hati Yesus dan ada dalam rencana Allah. So, dengan membawa anak-anak ke gereja, kita sedang membawa mereka kepada pengenalan akan Tuhan dan kebesaran kasih-Nya. Let us train up the kids in the way they should go. Even when they're old, they will not depart from it. We're called to prepare our hearts and minds for what God has for us today. Get ready to get those, Royals. And these are... Shalom! Shalom Royals! Hello. Church is a family and we are all one kingdom family. Sebelum kita memulai rangkaian ibadah pada pagi hari ini, saya mau mengajak kita untuk bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur penyertaan-Mu kepada kami sepanjang minggu ini. Sehingga hari ini kami boleh tiba di tempat ini dengan keadaan tubuh yang sehat. Kami bersyukur Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau memelihara kehidupan kami secara sempurna hari ini Tuhan. Kami berdoa biar Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami untuk kami siap beribadah, memuji menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya ibadah ini adalah ibadah yang penuh dengan kuasa. Kami percaya setiap kami yang datang dalam keadaan lemah, kami pulang dalam keadaan kami kuat. Kami yang datang dengan penuh pertanyaan, kami pulang kami menerima jawaban daripada Tuhan. Kami datang Tuhan dengan penuh penyesalan, kami pulang dengan pertobatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, ini adalah minggu pertama di bulan Maret. Kita memasuki bulan yang baru dan ini adalah minggu yang pertama. Dan hari ini kita akan dilayani oleh Gembala Rock Surabaya, yaitu Pendeta Daniel Januar Tanujaya. Saya percaya ada hal yang besar yang mau Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Jadi mari kita buka hati untuk menerima firman Tuhan yang sebentar nanti akan kita dengarkan bersama-sama. Dan saudara, bertepatan dengan minggu pertama di bulan Maret, kita juga akan melakukan pentahbisan pengurus, leaders, royal leaders tahun 2025-2026. Kami pastoral sangat mengucap syukur untuk Royal Family yang telah memberi diri mereka untuk mau berkomitmen dan melayani bersama-sama. Bahkan saya punya satu good news buat kita semua. Di bulan Maret ini di minggu pertama ada satu hal yang kami lakukan, yaitu kami
membuat durasi ibadah kita ini menjadi 1,5 jam saja. Jadi per minggu ini kita akan melakukan ibadah 1,5 jam saja. Kenapa seperti ini saudara? Bukan kami ini membatasi. Sebetulnya 1,5 jam ini bertolak belakang harusnya dengan budaya yang ingin kita bangun ya. Kita ingin ibadah itu tanpa ada batasan, tetapi kami mendengar masukan-masukan daripada Royal Family. Kami tidak mengabaikan masukan-masukan Anda, kami menerima, kami menampung karena kami tahu kalau saudara punya masukan berarti saudara punya keinginan dan dorongan untuk memajukan pelayanan yang ada di tempat ini. Jadi saudara, karena ibadah kita cuma 1,5 jam saja, jangan sampai datang terlambat. Minggu depannya lagi kita mulai datang on time. Kasih tahu kepada teman-teman di Komsel, mulai minggu depan kita datangnya early. Yang biasa datang jam 12, datanglah jam 11. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera memulaikan ibadah kita hari ini. Saudara bersuka cita? Apapun yang terjadi saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Netizen bisa bilang, hidup ini, bulan ini, hidup itu kayak dar-der-dor. Tapi kita percaya, hari ini kita mau bersuka cita. Mazmur 100 ayat 2 berkata, datanglah, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari kita berdiri saudara. Yang bersuka cita, mari kita bangkit berdiri. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Yang percaya katakan haleluya. Oh, oh. Clap your hands, Royals. Nyanyikan, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Oh, oh, oh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kau Tuhan yang besar, segala perbuatanmu ajaib Tuhan. Haleluya. Mari Royals, dengan satu suara katakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Mari nyatakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Oh, Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Oh, sebab Tuhan Maha Besar, amin, dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Come on, clap your hands. Thank you Jesus, sebab Dia telah melakukan segala perbuatan besar di dalam kehidupanmu. Haleluya. Oh, amin. Royals, dengan satu suara nyatakan, sebab Tuhan Maha Besar, amin, dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat.
sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar, amin, dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Raja kita, Yesus. Come on, agak dilus sedikit badannya. Kita mau goyang. Yang percaya kepada nama Yesus, dialah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Come on. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Come on Royals, nyanyikan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Siapa percaya? Yes, aku percaya Tuhan. Namanya ada keselamatan kekal. Haleluya, glory, haleluya, come on. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Come on, everybody. Kita percaya kepada nama Yesus, amin. Nyanyikan sekali lagi. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. come on, sekali lagi. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Yes, Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. come on. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Karena Yesuslah kita dapat datang kepada Bapa. Come on Royals, nyanyikan. Glory, hallelujah. Come on. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Tepuk tangan di atas kepala yuk. Hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Yes. Come on. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada Ada keselamatan. keselamatan kekal. Sekali lagi. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya
Yesus ada sebuah pengharapan. Amin. Amin. Haleluya. Reals Family, setelah ini kita akan masuk di dalam sebuah pujian yang berjudul Sempurna Bersamamu. Lagu ini ditulis oleh saya dengan tim KGC, waktu itu kita masih ada di KGC ya. Dan lagu ini rilis di tahun 2018. Saya pribadi menulis lagu ini di tengah pergumulan saya menanti datangnya seorang anak. Namun hari ini saya tidak akan bercerita dengan detail tentang bagaimana pergumulan saya dan bagaimana Tuhan menjawab doa saya. Namun yang mau saya saksikan hari ini adalah 6 tahun yang lalu di tempat ini, ketika exactly kayak gini, waktu ketika saya sedang memimpin sebuah pujian, tiba-tiba Roh Kudus men-challenge saya dengan bertanya, memberikan suatu pertanyaan. Pada waktu itu saya belum hamil, Royals, belum hamil, masih bergumul ya. Roh Kudus bertanya seperti ini, kalau aku tidak memberikanmu anak, kalau aku tidak memberikanmu anak, apakah engkau masih mau melayani aku? Apakah engkau masih mau tetap di sini melayani aku? Saat itu juga saya langsung terdiam, saudara, karena oh Tuhan, ini bukan pertanyaan yang gampang. Ketika kita meminta sesuatu dan ketika Tuhan menjawab, respon kita pasti kita akan bersuka cita, kita akan bersyukur. Tapi bagaimana? Tuhan bertanya yang sebaliknya, bagaimana jika aku tidak ngasih? Bagaimana jika aku tidak memberikan? Apakah kamu masih tetap cinta sama aku? Apakah kamu tetap masih mau melayaniku? Dan melalui lagu ini, Tuhan mau bicara satu hal. Tuhan bukan bicara mengenai mujizat yang terjadi. Tuhan mau kita fokus tidak kepada apa yang kita inginkan. Seringkali ketika kita datang kepada Tuhan, kita berharap Tuhan jawab doaku. Tuhan kasih aku mujizat. Tapi bagaimana jika jawabannya tidak? Dan Royals Family, melalui pujian ini saya sangat dikuatkan. Tuhan berkata bahwa kesempurnaan hidupmu bukan ketika aku menjawab doamu. Tapi lewati setiap musim yang terjadi dalam hidupmu. Lewat setiap mujizat yang terjadi ataupun tidak terjadi. Ketahuilah, yang membuat hidupmu sempurna adalah pribadiku. Yang selalu bersama-sama. Yang selalu menopang, yang selalu menggandeng tanganmu. Itulah kepuasanmu yang sejati. So hari ini setiap Royals saya ajak kita semua yang mungkin sedang mengalami musim-musim hidup, yang bertanya-tanya, yang menanti, yang mengharapkan sesuatu. Come on, let's focus our eyes on Jesus. Look to Jesus. Harapkan pribadinya, karena pribadinya cukup dan pribadinya yang membuat hidup kita sempurna. Wow. Thank you Jesus. Let's worship Jesus.
kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari sama-sama kita nyanyikan. Dalam keraguanku, kau takkan menyerah. Thank you, Lord. Sampai semua terungkap, kau takkan berubah. Dalam kelemahanku, nyata kuasanya, kuasamu sempurna. Oh, tiada pernah sedetik pun ku berjalan sendirian. Penyertaanmu, perkenananmu selalu nyata dalam hidupku. Katakan janjimu, janjimu meneguhkanku. Kekuatan di dalamku, kehadiranmu bangkitkan imanku. Hidupku sempurna bersamamu. Terima kasih Tuhan. Kau yang setia, Kau yang menopang, oh Yesus. Janjimu kuatkanku, janjimu bangkitkan imanku. Tiada pernah sedetik pun, amin, kami percaya Tuhan, berjalan sendirian. Sebab penyertaan-Mu dan perkenananmu itu yang selalu ada bagi kami, selalu nyata dalam hidupku. Janjimu, janjimu meneguhkanku. Kau kekuatanku, kekuatan di dalamku. Kehadiranmu bangkitkan imanku. Hidupku sempurna bersamamu. Kehadiranmu, kehadiranmu bangkitkan imanku. Hidupku sempurna bersamamu. Kehadiranmu bangkitkan imanku. Hidupku sempurna bersamamu. Hidupku sempurna, sebab Kau yang bersamaku, sebab Kau yang memegangku. Hidupku sempurna karenamu. Mari nyatakan mazmur kita, mari bersyukur buat kehadirannya. Kau sempurna, Kau sempurna, Kau yang layak aku terima anugerah-Mu. Sempurnalah bersamamu. Mari pandang Yesus, mari pandang Yesus, mari pandang Dia. It's not about us, it's about Jesus. Kau setia,
and I surrender all. And all to thee, my blessed Savior, and I surrender all. My royal family bersama-sama. I surrender all. Deklarasikan ini. I surrender all. And all to thee, my blessed Savior, and I surrender all. Kami berserah Tuhan. Aku berserah. Royal family, come on. Aku berserah. Pada siapa? Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Come on, lift it up. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. We declare this, Lord. Pada Yesus Juru Selamat, aku Come on, lift up your hands. Say, come on. Aku berserah. Aku berserah. Come on. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Royal family sendiri katakan, come on. Aku berserah. Amin. From your heart, come on. Ini umatmu Tuhan, come on. One more time. Lift up your voice, lift up your hands, come on. Aku berserah. Aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Pada Yesus, come on. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Amin. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih buat minggu baru, bulan baru, hari baru buat kami semua. Biarlah kiranya Tuhan hikmatnya daripada Engkau boleh menyertai kami siang hari ini. Berbicaralah untuk setiap umat-Mu yang ada di tempat ini. Dalam nama Yesus kami minta hikmat-Mu. Amin. Silakan duduk. Saudara yang terkasih, kita ada di bulan yang luar biasa di mana kita akan fokus di bulan ini berbicara dan belajar tentang rekonsiliasi, pemulihan ya. Jadi kalau memang saudara lihat dari bulan-bulan sebelumnya kita bicara tentang pengampunan, kita bicara ini adalah merupakan kalau saya boleh bilang ending daripada semuanya. Nah, kita baca dulu teks firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah
Dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi kita lihat bagaimana dari mulut Tuhan Yesus sendiri dalam ayat ini mengatakan kepada kita, even ketika kita sebetulnya kalau kita lihat bagaimana nomor satu Tuhan menegur kita agar kita tidak kemudian dengan mudah ya mengucapkan hal-hal yang tidak sepatutnya, tidak seperlunya kafir, jahil dan lain sebagainya kalau kita lihat. Tuhan bilang hati-hati dengan hal itu. Tetapi Tuhan masuk lebih dalam kepada isu hati, enggak cuma perkataan. Ya, karena dia pernah berkata bahwa apa yang keluar dari mulut berasal dari dalam hati, ya. Dan even ketika kemudian kalau kita lihat ayat yang ke-23, itu kan sesuatu yang baik. Ya, kalau kamu Tuhan bilang ingin mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah. Maka ini bicara tentang ibadah, Saudara. Kita beribadah bagus, kita beribadah itu harus. Tuhan mau, tapi even demikian Tuhan bilang, kalau ada sesuatu yang belum beres ada pada dirimu, maka beresin dulu. Apakah itu? Reconciliation, pelayanan pendamaian. Penting sekali, karena Yesus yang ngomong ini kepada setiap kita. Dan kenapa Tuhan Yesus ngomong? Karena Tuhan tahu memang dunia kita ini dunia gak sempurna. Ini kan berulang-ulang ya, saya selalu ngomong ya, mengingatkan kita. Dunia kita ini dunia gak sempurna. Kita pun juga belum sempurna. Itu sebabnya rawan atau berpotensi untuk bisa terjadinya gesekan. Dan gesekan itu bisa menimbulkan luka. Kita tahu itu. Ya, ayat firman Tuhan dalam Yakobus pasal 3 ayat 2a. Kita baca sama-sama berkata 1, 2, 3. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Ya karena ketidaksempurnaan kita. Kita semua kata firman Tuhan bersalah. Salah mikir, salah asumsi, ya salah nilai orang, ya kan? Kadang-kadang dari bahasa tubuh aja bisa kemudian kita menangkap sesuatu yang mungkin untuk kita itu menyakitkan gitu ya. Saudara, even dulu saya kuliah ya, itu ada satu mata kuliah itu namanya non-verbal communication. Komunikasi non-verbal. Jadi kalau ngomong gini nih, ini verbal ya. Jadi ada komunikasi yang non-verbal, komunikasi yang itu keluar dari bahasa tubuh kita, ya body language, gesture ya, body language. Lalu kemudian juga misalkan ini senyum kita. Jadi, senyum itu kan macam-macam ya saudara ya, ternyata senyum itu ada jenisnya loh. Senyum bahagia, senyum kecut ya, senyum ngenyek. Senyum marah juga ada loh. Orang senyum tapi kayak gimana gitu ya senyumnya. Ya sarkastik. Nah kita lihat itu bisa melukai perasaan kita atau menyinggung hati kita. Ya. Satu kali saya khotbah di salah satu satelit kita, bukan di sini ya. Bukan di sini. Kalau di sini baik-baik. Coba senggol dulu kiri kanan bilang ya betul kamu baik memang gitu. Ya sini baik-baik ya. Saya khotbah di salah satu satelit kita. Ada satu orang yang dari saya pertama, padahal ini orang kenal sama saya juga kenal sama dia. Dari pertama saya baca ayat sampai ayat terakhir, dia gak pernah lihat saya, dia selalu lihat HP-nya. Saya tentu saja gak cemburu sama HP, saudara. Tapi itu cukup mengganggu ya, bahasa tubuhnya dia seakan-akan, dia gak ngomong tapi seakan-akan dia kasih tahu saya bahwa, sorry ya Pak Daniel, ada yang lebih penting yang saya mesti urus, ya. Satu hal yang kita nggak sadar kadang-kadang dalam ibadah atau dalam komsel atau dalam apapun ketika kita mendengar seseorang sharing firman Tuhan, bisa saja mungkin 1-2 kalimat yang dia ngomong itu pesan Tuhan buat kita. Dan ketika kemudian kita tidak care dengan hal itu, ya. Anyway kan sebenarnya kita datang ibadah, kita datang komsel kan sebenarnya tujuan paling utama adalah
Selain dari bersekutu satu dengan yang lain, kita juga bersekutu dengan Sang Firman, yaitu Yesus sendiri. Dan kita kehilangan berkat gitu. Karena Tuhan bisa pakai setiap kata-kata yang disampaikan oleh hambanya. Terlepas dari hambanya itu orangnya modelnya kayak apa, untuk memberkati kita. Nah, kita belum sempurna, makanya ada strive ya. Bahkan Alkitab mencatat, saudara, gesekan bisa terjadi di lingkungan orang benar, bukan hanya lingkungan orang benar. Saya kasih contoh ya, ini orang hebat, yaitu Paulus dan Barnabas. Siapakah Barnabas? Barnabas ini yang endorse Paulus, kasarannya begitu. Paulus kan yang sebelumnya Saulus adalah teroris ya, pembunuh orang Kristen. Yang tarik orang percaya keluar dari rumah, keluar dari ibadah mereka untuk kemudian dihakimi dan dianiaya. Itu Saulus. Satu hari Tuhan lawat Saulus, boom, dia bertobat, jadi gempar. Saking ngerinya dia, itu beritanya cepat tersebar. Sekalipun belum zaman media kayak kita. Kalau kita baca kitab Kisah Para Rasul itu menjelaskan tentang hal itu. Dan ketika rasul-rasul mendengar, orang Kristen mendengar, mereka curiga, jangan-jangan ini pura-pura aja supaya kemudian dia masuk ke lingkungan orang benar dan kemudian bisa tahu banyak, disikat gitu. Tapi Barnabas tampil sebagai penjamin. Barnabas bawa Paulus kepada rasul-rasul. Barnabas perkenalkan bahwa memang dia sudah berubah. Dia sudah even sebelum dia kembali 3 tahun dia ada di Arabia ya, untuk diproses sama Tuhan. Jadi dijamin gitu, dan mereka bersahabat. Siapa yang bawa Paulus pelayanan? Barnabas. Namun ketika kemudian terjadi sesuatu di dalam pelayanan mereka, maka terjadi perpisahan antara Paulus dan Barnabas. Perpisahannya terjadi karena apa? Karena gesekan. Gesekannya terjadi karena apa? Bukan karena mereka berdua sih sebetulnya, tapi karena seseorang yang disebut Yohanes Markus. Ya, Firman bilang Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Siapakah Yohanes Markus? Penulis Injil Markus. Jadi juga bukan orang-orang sembarangan, saudara. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut dalam pekerjaan bersama-sama dengan mereka. Jadi memang ini terjadi ketika dalam perjalanan misi Paulus, Barnabas bawa Markus. Markus ini keponakannya Barnabas, by the way. Markusnya homesick, saudara. Lalu ngotot minta pulang. Persis kayak Gen Z kebanyakan ya. Kalau udah gak mau ya gak mau gitu. Sorry kok aku memang tipenya kemarin tuh aku tapi kemudian intinya gue gak mau gitu. Kemarin saya di Bali ada yang cerita sama saya, Pak, anak-anak muda sekarang nih memang angel ya Pak ya, sulit ya. Kenapa saya bilang? Saya lagi butuh karyawan katanya. Lalu rekrutmen lah ya. Ada puluhan yang mendaftar, yang melamar. Sekian puluh yang melamar itu kepilih ada 5. Yang 5 ini kemudian dipanggil. Ketika dipanggil yang 5 ini dipanggil bilang iya. Tapi hari-harinya gak muncul. Muncul 3 orang. Dari 3 orang diwawancara, dites, psikotes atau apa gitu. Kepilih 2. Oke ya, kalau gitu kamu nanti kerja ya, mulai dari tanggal sekian gini. Hari hanya tanggal kerja, yang muncul cuma 1, yang satunya batalin. Yang muncul ini ya udah diterima kerja 2 minggu atau nggak sampai sebulan. Pamit keluar, nggak cocok. Jadi kalau sekarang ini dikatakan bahwa kita nih kalau mau kerja sulit ya, memang ada kesulitan karena kondisi ekonomi ya. Tapi juga kadang-kadang tidak sebegitunya juga. Jadi makanya kita menolak memang adik-adik kita nih dibilang, anak-anak kita nih dibilang strawberry generation. Tapi ini bukan cuma strawberry, ini strawberry kecut banget sudah. Ya itu tugas kita semua ya untuk kemudian merubah mereka. Anyway, jadi Markus, gue mau pulang. Paulus bilang loh ini kan tengah-tengah pelayanan. Saudara harus tahu ya, Paulus itu orang task oriented. Jadi kita nih semua tuh punya lebih kurang lah ya.
Ada orang yang task oriented, yang buat dia tugas itu penting. Kalau kamu udah komitmen selesaikan gitu, apapun harga yang harus dibayar kira-kira gitu. Ya kan? Barnabas kebalikannya, Barnabas people oriented. Penuh pengampunan, penuh pengertian. Ya. Makanya kemudian terjadi strife, hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam. Garis bawahi kata itu, perselisihan yang tajam. Dua-duanya rasul loh saudara. Jadi rasul bisa berantem enggak? Menurut catatan ini bisa. Bukan berantem lah ya, lebih tepatnya beda pendapat, beda visi. Itu kalau sekarang kan, kenapa kok dulu pelayanan bareng, kenapa kok sekarang pelayanannya oh kita beda visi. Akhirnya Paulus gandeng Silas, Barnabas dengan Markus pergi sendiri ya, ke Siprus dikatakan. Jadi hal ini bisa terjadi saudara, bisa terjadi. Terjadi karena apa? Terjadinya justru karena ini, karena kedekatan. Ya, dia tuh teman baikku kok, dia deket loh sama aku. Satu hari jadi gak deket lagi. Karena kedekatan itu menimbulkan potensi gesekan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Makin dekat, makin apa? Beresiko. Waduh kalau gitu kita gak usah deket aja ya, lebih baik kita jauh-jauhan aja. Salah juga. Sebab ayat itu bilang begini, besi menajamkan, garis bawahi kata menajamkan. Menajamkan itu bikin kita, ya kalau bahasa Inggrisnya sharp ya, artinya oh man he's so sharp dibilang. Sharpnya itu bukan jelek, bukan. Sharpnya itu keren ya dia ya gitu. Jadi sebenarnya potensi gesekan itu bikin kita itu jadi lebih pandai berkomunikasi, jadi lebih pandai bersikap. Jadi kita lebih pandai untuk belajar tentang orang. Ya. Saudara saking pentingnya ya komunikasi hari ini ya. Sampai dunia pendidikan itu bikin sekolah khusus loh saudara. Fakultas komunikasi. Ada nggak di sini yang lulusan fakultas komunikasi? Wah ini di depan satu. Makanya dia khotbah lumayan ya. Dia belajar cara berkomunikasi yang baik bagaimana. Loh iya loh, sungguh loh saudara. Ada akademi, pelatihan-pelatihan yang dibuat untuk train people how to be a good communicator. Ada satu, apa istilahnya ya, kalau saya boleh bilang itu, ya terkenal tuh TED Talks, kalau sudah pernah tahu itu ada TED Talks ya. Ada bukunya, ada sampai hari ini itu orang-orang hebat dalam komunikasi mereka dikasih platform untuk mereka speak something yang sangat penting. Dalam waktu singkat tujuan bisa tercapai, orang bisa paham. Itu good communicator bisa melakukan itu, tapi kalau orang nggak pandai berkomunikasi, dia muter-muter, at the end nggak jelas gitu. Ngomong apa sih kan gitu saudara. Saking pentingnya. Dan salah satu, mereka bilang apa itu, soft skill ya kalau masalah istilahnya. Ya, salah satu penjamin keberhasilan dalam kehidupan, dalam bisnis, dalam apapun ya, di dunia apapun ya. Itu adalah bagaimana bisa relate people itu dengan baik. Gitu. Nokia dulu terkenal dengan iklan connecting people. Dan saya percaya itu alkitabiah, saudara. Kenapa Tuhan minta kita untuk kita jadi peacemaker? Itu connecting people. Betul ya? Gitu loh. Nah, semakin dekat semakin beresiko. Jangan takut dengan kedekatan. Tapi memang kedekatan bisa apa? Menimbulkan sebuah resiko. Nah hari ini saya baru khotbah ini, tadi pengantar. Mari kita belajar bagaimana kita bisa berjalan dalam rekonsiliasi. Ya, kita mau pelajari tentang kasus yang terjadi antara Abraham dan Lot. Siapa Abraham? Abraham adalah uncle daripada Lot. Jadi backgroundnya ketika Lot diperintah Tuhan untuk keluar dari Haran, dia kemudian mengajak Lot untuk ikut bersama dengan dia. Lot ini ponaan. Dalam perjalanan mereka bersama-sama, Tuhan berkati Abram. Waktu itu namanya masih Abram ya. Tuhan berkati Abram. Lot kerja sama Abram, bareng Abram. Abram diberkati, Lot ikut diberkati. Dan yang kita tahu dalil umum bahwa berkat itu menyenangkan. Bahwa berkat itu selalu bawa kedamaian. Apakah itu benar?
Saya kasih waktu saudara merenung 30 menit. Ternyata tidak. Mari kita baca saudara. Strife-nya terjadi karena ini ya. Tetapi di negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab ternyata berkat bikin problem saudara. Nggak jadi bikin masalah. Ya, percayalah, saya mengkonseling pasangan yang mereka itu nggak ginilah, ekonominya masalah itulah. Tapi saya juga mengkonseling pasangan yang ekonominya banyak. Jadi nggak punya duit masalah, punya duit juga masalah. Makanya harus pintar ngatur duit. Nah nanti bulan Mei, ini tak anukan ya, bulan Mei akan ada couples workout, maksudnya kalian ke gym sampai berkeringat gitu. Bukan workout itu bukan. Ya, couples workout yang akan mengajar kalian how to manage ya, finance. Ya. Jadi ginilah saudara, kalau konsep saya simple. Kalau nggak ada kesehatan, kesatuan, kedamaian, nggak ada berkat. Atau berkatnya tadi itu justru bikin jadi masalah. Jadi masalah ini. Kenapa? Lihat ayat berikutnya. Karena itu sebab dikatakan harta mereka milik amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanan, orang Feris diam di negeri itu. Nggak jadi kesaksian yang baik juga kan. Ya. Terjadi masalah, terjadi strife antara mereka, gesekan. Antara para gembalanya sih ya, yang seperti yang sering kali kan kita, memang anak buahku kurang cocok be anak buahnya dia. Nggak jadi masalah, yang penting kita cocok. No. Kalau kita nggak beresin itu akan naik sampai pada diri kita, saudara. Makanya Abram memberikan kepada kita contoh yang sangat baik. He's a man of reconciliation. Ya. Apa yang kemudian kita bisa belajar dari hal ini? Nomor satu ini. Start dari ini. We have to talk. Kita mesti ngomong. Ya kan? Dimulai dari siapa? Dari yang lebih rohani. Yang lebih rohani berinisiatif. Yang lebih dewasa mengambil keputusan, mengambil tindakan. Setuju saudara? Ya. Kejadian 13 ayat 8. Maka berkatalah Abram kepada Lot. Jadi Abram panggil Lot. Ada problem nih. Ya. Abram panggil Lot. Lot, kita perlu bicara. Ya. Dan apa yang dia ngomong sama Lot? Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Dia nggak bilang loh, janganlah kiranya ada perkelahian di antara para anak buah kita. Lihat bahasanya. Janganlah ada perkelahian antara siapa? Aku dan engkau. Kenapa? Dan tentu saja para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini apa? Kerabat. Nah, jadi Abram ini dia bisa bicaralah baik-baik. Bicaralah secara dewasa. Kita orang dewasa, kita bisa communicate dengan baik ya. Ada sebuah ayat di dalam, ini saya suka ayat ini saudara, tapi memang terjemahan bahasa Indonesianya enggak cocok dengan bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Indonesia bilang, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Terjemahan New King James berkata, but speaking the truth in love. Speaking the truth in love. May grow up in all things into Him who is the head, Christ. Jadi dia bilang, speaking the truth in love. Sampaikan. Ini dalil utama komunikasi kita. Kalau ada ketidakcocokan, coba fokusnya pada kebenaran. Jadi kayak apa sih realnya itu, problemnya itu kayak apa gitu. Tapi harus cara menyampaikannya itu bijak. Makanya dibilang speaking, bicara, sampaikan kebenaran, bicara kebenaran apa adanya. Tapi di dalam apa saudara? Kasih, tidak dalam kemarahan, tidak dalam kejengkelan.
Kalau masih panas, jengkel gimana Koden? Ya jangan ngomong. Simple. Kan Amsal bilang kalau hatimu panas tutup mulutmu. Itu yang Amsal bilang. Dan percayalah saudara, ketika kita bisa ngomong bijak, ini ada ayat lagi di Amsal. Ini saya nggak tulis di sini, kebanyakan ayatnya nanti. Percayalah ini ada di Alkitab, saya nggak ngecap ya. Dibilang begini, lidah lembut mematahkan tulang. Jadi kayak tai chi itu. Lidah lembut mematahkan tulang. Bicara lembut, coba ya, coba perhatikan kalau ada ini nih, ece-ecean gitu ya orang tuh ya, atau ngamuk marah ini terus berhadap lu. Itu nadanya meninggi ya. Sampai ada salah satu pihak yang merendah, itu enggak akan selesai. Betul ya? Kalau kemudian ada sorry gini loh, maksudnya gini loh. Kita enggak perlu berantem ya, kita ngomong baik-baik. Nah, itu kemudian langsung tensinya turun, itu kemudian komunikasi bisa terjalin dengan baik. Itu. Tapi saya ini orangnya panasan, Pak. Yang saya hadapin ini juga sumbu pendek. Ngajak konco kalau menurut saya, saudara. Saya sering mendampingi orang yang menyelesaikan persoalan dan tugas saya mendampingi dia. Kecuali kalau ini udah kisruh banget, saya masuk di situ untuk mendamaikan. Kalau enggak, biasanya tugas saya mendampingi dia, saya enggak perlu ngomong, saya pegang tangannya. Jadi ketika dia udah mulai emosi, udah saya lihat, waduh, udah mulai naik nih, udah mulai, ini urat leher udah mulai keluar. Saya pegang tangannya. Nah dia inget, mulai turun. Ya, ngajak konco. Fokusnya adalah speak the truth in love. Why? Because we are brother, we are sister. Duluran, kita ini bersaudara. Haram berantem, amin. Ya, lagian kalau yang satu waras pasti ngalah. Dan tidak hanya ngomong dewasa, bertindak juga dewasa. Ya kan? Ketika kemudian, lihat ya, Abram dia fokus pada solusi, saudara. Tempatnya kan gak cukup. Nah Abram bilang, ya udah deh, ini kan negeri ini terbuka. Luas untuk kita. Bela pisahkan dirimu. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan, jika engkau ke kanan. Kelihatan sekali ini Abram yang ngalah, saudara. Iya kan? Saya tuh kadang-kadang ya dalam mengambil keputusan atau apapun, even dalam pelayanan. Seringkali orang bilang, waduh Koden ini kadang-kadang terlalu ngalah, terlalu lemah. Enggak. Saya itu belajar, satu kali kita lagi ada strive dalam pelayanan. Saya dipanggil Pak Arifin. Dan iya Pak, yang lebih rohani ngalah ya. Yang lebih rohani apa? Ngalah. Saya bilang baik Pak. Saya ngalah saudara. Karena ada ayat lain dalam Alkitab. Powerful word ini. Lakon menanggeri. Orang kalah, ngalah itu belum tentu kalah. Cuman kita cari right timing aja. Cara tepat, waktu tepat. Bisa dapat sesuatu yang jauh lebih baik. Kenapa saya bilang Lot kurang ajarnya minta ampun. Sekali lagi ya, Lot ini ponaan. Abram lebih tua. Abram bilang negeri ini terbuka lebar, pisahkan dirimu. Langsung Lot milih sendiri dia tuh. Lalu Lot melayangkan, sudah sering lah dengar cerita ini ya. Lot langsung dia mutusin, oke. Dia cek kan. Susunya. Pak D-nya ini, uncle-nya. Langsung dia bilang, fine. Kalau gitu saya tak milih itu aja. Dan itu kalau kita lihat dari deskripsi ayat firman Tuhan, itu tempat yang memang bagus secara mata melihat. Apa yang tersisa buat Abram? Kenapa Lot pilih tempat itu? Karena yang lain jelek dalam pandangannya dia. Dan dia menentukan pilihannya sendiri. Saya mau kasih tahu kebenaran pagi hari ini kepada kita semua. Ketika kita memilih untuk diri kita sendiri, kita nggak kasih kesempatan Tuhan pilih buat kita. Ketika kita membiarkan orang lain memilih untuk dirinya sendiri, kita membiarkan Tuhan memilih untuk kita. And believe me, you'll get the best. The best part. Ya. Amsal 16 ayat 3 bilang, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka
terlaksanalah segala rencanamu. Serahkanlah perbuatanmu. Tuhan, aku serahkan. Dia milih duluan, dia ngambil yang terbaik. It's okay. Anyway, Tuhan sanggup merubah kutuk jadi berkat, negatif jadi positif, jelek jadi bagus. Amin saudara, rugi jadi untung. Amin. Iya, Tuhan bisa melakukan itu. Makanya percaya pada kedaulatan Tuhan. Waktu Abram membiarkan Lot memilih untuk dirinya, itu karena Abram percaya kepada kedaulatan Tuhan. Bahwa Tuhan bisa memberikan yang terbaik untuk dirinya. Ketika kita coba usaha rekonsiliasi, saya kasih tahu saudara, jangan lihat itu dalam konteks untung rugi, jangan. Loh kalau kayak gitu kan saya rugi. Loh kurang ajar dia yang ada. Masa aku yang minta maaf kan dia udah ada, dia salah, dia yang bikin perkara, saya suruh minta maaf. Loh kan saya rugi. Please jangan. Kita ini melakukan apapun cuman karena Tuhan suruh. Gak ada hubungannya sama enak gak enaknya kita. Memang gak enak, berapa kali kita baca Alkitab, gak enak buat yang melakukan. Tapi Tuhan suruh, siap saya akan kerjakan. Amin. Nah itu loh yang bedain kita dengan yang lain. Itu budaya kerajaan, saudara. Saudara pikir Yesus datang ke dunia itu demi keuntungannya atau enak buat dia? Enggak. Belum tentu orang bisa terima dia. Tapi toh tetap dia lakukan itu. Tuhan kalau kita lihat, Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa, saudara. Sebagai contoh misalkan, ada case di mana Alkitab bilang dia dengan sengaja melewati daerah Samaria. Untuk apa? Bikin KKR? Enggak. Cuman untuk ketemu seorang wanita. Dan wanita ini juga bukan wanita baik-baik, bukan wanita yang kita ngomong apa ya, layaklah untuk ditemuin Tuhan gitu. Tuhan itu sering kali gitu loh saudara. Satu kali dia nyebrang perahu dengan muridnya sampai di satu tempat. Itu cuman untuk ketemu orang gila di situ. Jadi kalau kita ikut Tuhan, kadang-kadang Tuhan bawa kita sampai ke satu tempat ketemu orang gila. Ya kan? Pemuda di Gerasa itu, orang gila toh. Tapi lihat beberapa, saudara kita tahu perempuan Samaria kemudian terjadi kebangunan rohani. Tuhan pakai perempuan Samaria itu. Tuhan pakai orang anak gila ini untuk bawa banyak orang datang kepada dia. Jadi cara Tuhan tuh begitu. Ya. Nah Alkitab bilang setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandang sekelilingmu dan lihatlah tempat engkau berdiri, timur, barat, utara, selatan. Ayat 15, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Wow. Sejauh mata kamu memandang kata Tuhan. Coba, itu kan sebenarnya kan, itu dia muter ngelihatnya saudara. Dia gak satu arah. Timur, barat, utara, selatan. Dia muter 360 derajat. Lihat itu kata Tuhan, lihat. Itu semua jadi milikmu. Lot memang kelihatannya bagus, tapi cuma sebidang tanah. Abram, ini yang dibilang winners takes all, betul. Lakon menang keri, sing ngalah lebih diberkati. Dia lihat semua tuh, bilang semua itu jadi, dan bukan cuma jadi miliknya dia, dan juga keturunanmu. Makanya saya percaya sampai hari ini apa yang saya lakukan ini bukan cuma untuk saya, saudara. Untuk anak cucu saya juga. Anak cucu jasmani, anak cucu rohani juga. Ya kan? Ini semua di sini kan anak cucu saya. Rohani. Ya, nanti Tuhan bawa, ada yang ke Papua, ada yang kemana. Mazmur 37. Ya. Yang gak ngerti itu ada latar belakangnya ceritanya. Ada story-nya ya. Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Ayo baca sama-sama 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan apa? Percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ayat 6, baca keras. 1, 2, 3. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang.
Karena ketika kemudian kita mengalah, kayaknya kita ini yang salah. Dan setiap orang di dunia ini selalu menuntut apa yang jadi haknya. Makanya sampai ada itu tuh, dewan yang khusus nangani apa? Hak asasi manusia. Itu melanggar HAM, Pak. Semua orang itu tuntut haknya, sementara Alkitab mengajarkan yielding the rights, menyerahkan hak. Berapa kali saya mesti menyerahkan hak saya? Itu kan hak saya. Saya kan gembala, saya serahkan. Daud pernah nggak melakukan ini? Pernah, makanya dia dibilang orang yang berkenan di hati Tuhan. Ketika apa? Ketika dia terusir lebih tepatnya oleh Absalom. Siapa Absalom? Anaknya sendiri. Apakah Daud pasukannya kalah keren sama Absalom? Enggak. Tapi dia bilang tahta ini belong to God. He's the real king. He's the only king. Jadi kalau ada yang mau ambil tahta nih, monggo. Dia on purpose perintahkan pasukannya untuk keluar dari kota raja. Karena Absalom mau masuk ke situ, saudara. Ya, kita tahu apa yang terjadi kemudian. Ya. Jadi percayalah kepada kedaulatan Allah. Dan the last but not least. Ayo kita andalkan Tuhan. Sebenarnya ketika kita ada di dalam usaha pendamaian atau rekonsiliasi, itu kita sebenarnya kita andalkan Tuhan. Kita nggak kuat-kuatan gitu, tak deloke sampai kapan. Ayo. Mbok pikir aku pani, kapok aku nggak butuh kamu. Nah itu kita ngandalkan diri sendiri itu. Ayo kita andalkan Tuhan. Ya. Lalu Tuhan bilang apa? Bersiaplah jalanlah negeri itu menurut panjang lebarnya. Sebab kepadamu akan kuberikan negeri ini. Cuman pengulangan aja dari janji yang tadi. Sudah itu Abram, perhatikan nih. Sudah itu Abram memindahkan kemahnya. Dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Dia memindahkan. Ada kadang-kadang kita harus move on ya. Move on. Jadi kalau ada strife terjadi, kita melepaskan pengampunan, mengusahakan pendamaian, ya kita mesti move on. Ya sudah selesai. Lembaran baru dibuka, lembaran lama ditutup. Masukin lemari, kunci yang erat, buang ke tengah laut, lupakan. Oke? Jangan nanti kemudian 3 bulan lagi kita bilang, 3 bulan yang lalu. Nah itu kamu gak pindah-pindah namanya. Kamu gak bisa move on. Tanda itu kita selesai, itu kita bisa move on. Amin. Ya kan? Sama kayak dulu pacaran, udah hampir menikah putus, des. Disakiti. Tapi dengar khotbah pengampunan, aku udah lepaskan pengampunan. Bereskan. Terus ketemu lagi sama cowok lain. Lalu dia masih bandingkan sama, nah itu kemahnya masih dibawa, saudara. Ya kan? Lupakan. Ya. Dan ini yang lebih penting, ini tanda Abram mengandalkan Tuhan. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Mezbah itu bicara apa? Korban. Mezbah itu bicara tentang menyerahkan kedagingan tadi, hak itu ditaruh. Ketika kita taruh sesuatu di mezbah, itu kita merelakan semuanya. Makanya kita ini mesti melatih ya diri kita. Nah, kenapa nanti tanggal 5 April, 5 Maret, sampai berapa itu? Berapa? 19 April, itu kita akan ada puasa raya 40 hari. Ya, puasa raya 40 hari. Loh kok puasa mana kok Den? Enggak apa-apa, bagus toh. Ya, Januari puasa Daniel, yang ini puasanya Tuhan, ya saudara ya. Ya, soalnya puasa Daniel, wis biar Pak Gembala aja yang puasa, kan puasa Daniel katanya. Nah kali ini saya bikin yang begini, supaya kalian juga puasa. Enggak lah anyway. Jadi jujur ya, ini baru pertama kali kita lakukan di keluarga kita ini, puasa raya. Dan ini akan terus kita lakukan tiap tahun, 40 hari. Tapi hari Minggu boleh libur ya. Soalnya hari Minggu saya sering diajak makan. Enggak, bukan karena itu, bukan. Ya, bukan. Karena yang pelayanan ini loh, kasihan ya. Jadi kalau hari lainnya kita puasa. Puasanya gimana? Puasa total. Ya, tapi minum air boleh.
Jangan minum Coca-Cola, sama aja ya. Minum air boleh. Puasa boleh sampai jam 3 siang, boleh sampai jam 6 sore. Boleh. Tapi aku pengen lebih, silahkan, enggak apa-apa. Aku enggak mau makan 3 hari 3 malam. Jangan, nanti ngeblak ya. 3 hari 3 malam mungkin bisa lah ya. Tapi kalau 40 hari jangan. Ya. Kemarin saya ketemu ada yang bilang, oh aku ini enggak terbiasa puasa. Saya pernah dulu itu coba puasa, ngeletak, pingsan. Gimana ya enaknya ya? Ya coba kamu atur ya, mungkin jamnya belajarlah nyesuaikan perutnya, staminanya ya. Boleh enggak kalau jam 6 pagi aku makan dulu? Oh ya sahur. Ya enggak apa-apa sih, yang penting niatmu. Habis jam 6 jangan makan lagi loh. Iya kan? Nanti aku sahur jam 6. Oh, jam 10 wes gak tahan loh. Ya iku lak podo ae. Ya yang sepantasnya lah, ini untuk Tuhan, betul gak? Iya kan? Iya, jadi bisa sampai jam 3, bisa sampai jam 6. Iya kan? Ini tanda kita bilang Tuhan lebih penting dari semuanya. Ya, lebih penting bahkan dari diri saya. Nah, saudara, saya akan tutup dengan ini ya. Jadi Kristus, kenapa kita melakukan hal ini? Karena Kristus juga melakukan hal ini. Ini, silakan pemain musik bisa bersiap-siap. 2 Korintus 5 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Ayat firman Tuhan berkata demikian. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Kita yang tadinya seteru Allah, oleh pelayanan Kristus kita diperdamaikan. Setiap minggu kita melakukan perjamuan ini. Untuk mengingat pendamaian yang Kristus sudah lakukan antara kita dengan Allah. Hari ini kita jadi milik Allah, hari ini kita disebut umat Allah. Hari ini kita ada sebagai umat perjanjian bersama dengan Dia. Hari ini kita mendapatkan begitu banyak privilege dan blessing yang daripada Dia. Karena apa yang Yesus lakukan untuk kita semua. Tetapi tidak stop sampai di situ. Dikatakan, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita, kepada kami. Jadi semua saudara yang ada di tempat ini siang hari ini, saudara adalah agen pendamaian di atas muka bumi ini. Amin. Nomor 1, kita selesaikan dulu diri kita dengan orang lain. Kalau perlu untuk mengerjakan pendamaian. Dan kemudian kita serahkan hidup kita untuk kita bisa jadi juru damai. Tidak jadi troublemaker, tapi jadi peacemaker. Amin, saudara. Ya, di tempat di mana orang kisruh, kamu masuk ke situ, tempat itu jadi damai. Karena Raja kita yang kita sembah adalah Raja damai. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Dia. Haleluya. Tiada pernah sedetik pun ku berjalan sendirian. Penyertaanmu, perkenananmu selalu nyata dalam hidupku. Janjimu meneguhkanku, kekuatan di dalamku. Kehadiranmu bangkitkan imanku, hidupku sempurna, tiada pernah sedetik pun ku berjalan sendirian. Penyertaanmu, perkenananmu selalu nyata dalam hidupku. Janjimu meneguhkanku, Yes. kekuatan di dalamku. Kehadiranmu bangkitkan imanku, hidupku sempurna bersamamu. Saudara, kemarin tiba-tiba ya, saya lagi coba ngecek IG gitu, tiba-tiba muncul
potongan khotbah dari Ibu Ruth Yulia. Saya juga heran gitu, tiba-tiba saya tidak sedang dalam rangka untuk lihat-lihat khotbah atau apa, tiba-tiba muncul dan dia cerita, dia kasih kesaksian gitu tentang ada seorang pasangan suami istri yang datang kepada dia yang lagi, singkat cerita, masalah ekonomi berat. Lalu dia lihat ibu ini dan dia cuma bilang begini, dia bilang let's pray, enggak. Dia bilang sama ibu ini, kamu ada kepahitan. Dan ibu ini diam. Ternyata memang ibu ini menyimpan kepahitan terhadap adiknya sendiri. Sebab adiknya ini pernah menyakiti dia lah. Lalu Bu Ruth bilang selesaikan. Oh dibilang saya mesti kayak apa? Ya kamu minta maaf, datang minta maaf. Bilang kalau kamu kepahitan. Oh gak bisa, dia bilang gak bisa. Ini adik, dia yang bikin salah, dia yang kurang ajar. Kok saya yang disuruh minta maaf? Ya pokoknya Ibu Ruth bilang pesan Tuhan itu. 3 bulan kalau misalnya kurang lebih mereka gak ketemu. Satu hari si ibu ini minta ketemuan lagi. Lalu dia bilang, aduh Bu, Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Jadi saya agak lupa cerita. Tapi intinya gini, akhirnya dia ketemu dengan adiknya. Dan karena kasih karunia dan anugerah saya percaya. Dia bilang sama adiknya, sorry ya, terus terang. Aku ini kepahitan sama kamu. Adiknya kaget, saudara. Nah, singkat cerita lagi, mereka saling berdamai. Dan lewat peristiwa itu, adiknya itu buka jalan untuk suaminya dapat pekerjaan. Pekerjaan yang baik. Bahkan adiknya berkati kakaknya ini. Ekonomi mereka jadi bagus banget. Jadi rupanya, saya lihat itu ya. Hari ini saya mau khotbah ini kan. Saya lihat itu, saya bilang Tuhan terima kasih. Ini konfirmasi lah ya. Bahwa ternyata ketika kita ada di dalam reconciliation ministry, pelayanan pendamaian, pintu berkat dibukakan bagi kita. Iya. Ya. Saya kasih tahu, jangan hidup dengan ego, saudara. Yang jadi problem kita tuh seringkali tidak bisa ngampuni, kepahitan, susah jadi pendamaian. Itu karena ego. Ego tuh cuman di sini aja, nggak bawa apa-apa buat kita. Bikin penyakit, iya. Lepaskan itu ego itu. Rendah hati. Generous. Lepaskan pengampunan itu generosity. Kemurahan hati. Saya percaya pintu-pintu yang tertutup dalam hidupmu hari ini, Tuhan akan mulai bukakan. Orang bilang, Pak ini masa sulit Pak. Yes. Tapi bersama dengan Tuhan, gak ada yang sulit kan. Dia itu sang jalan. Betul gak? Dia sang jalan. Pak sekarang udah jalan saya ketutup semua. Iya, tapi Yesus is the way. Dia adalah sang jalan. Dia adalah the door, sang pintu. Pintumu ketutup, dibuka sama Tuhan. Jalan gak ada, dibikin jalan sama Tuhan. Apa yang mustahil bersama dengan Tuhan? Amin. Berapa banyak yang mau ngalamin, yang angkat tangan, saudara? Saya gak tahu bagaimana ya. Tapi kalau hari ini ada saudara yang harus melakukan kebenaran ini, come on, lakukan itu. Ya, yuk kita angkat tangan, kita doa. Tuhan kasih karuniamu, kasih anugerahmu, kasih kemurahanmu, kasih penyertaanmu buat umatmu di tempat ini. Kemanusiaan kami seringkali gagal karena ego kami, karena kesombongan kami, karena kedagingan kami, karena pementingan diri kami. Tapi kami merendahkan diri kami siang hari ini di hadapan Tuhan. Tuhan biarlah kiranya oleh tangan ajaib murah yang daripada Engkau, Tuhan Kau memampukan, kasih karunia memampukan kami. Untuk kami boleh menyelesaikan persoalan yang ada. Berikan anugerah-Mu Bapa, berikan kekuatan yang daripada Engkau. Dan biarlah kiranya pintu-pintu yang sebelumnya tertutup, Tuhan terbuka kembali, Tuhan yang melakukan itu bagi kami. Kami percaya rencana Tuhan dan rancangan Tuhan adalah dahsyat, indah, mulia, ajaib bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Angkat sama-sama paket perjamuan ini. Bapa, ini roti dan anggur biasa. Tapi kami menaruh iman dalam apa yang sebentar kami lakukan. Ketika kami makan roti ini dan minum anggur ini, kami percaya Tuhan di dalam kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, angkat roti sama-sama. Demikian ketika malam, Tuhan Yesus dikhianati. Dia dikhianati saudara, dia tahu. Ya, ia mengambil roti, mengucap syukur, ia bersyukur. Memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu.
buat ini sebagai peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan Kristus? Makan sama-sama roti dalam nama Yesus. Angkat cawan sama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan yang berisi anggur, lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah yang dicurahkan untuk pengampunan dosa, sehingga pendamaian terjadi. Karena itu saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur, ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Minum sama-sama dengan iman. Bapa, terima kasih untuk Sang Putra yang Kau karuniakan bagi kami. Kami percaya Tuhan, sementara kami hidup di dalam kehendak-Nya, kami percaya kami boleh melihat banyak perkara yang luar biasa Tuhan nyatakan. Bahkan apa yang mata gak pernah lihat, telinga gak pernah dengar. Bahkan apa yang tidak pernah ada di dalam hati kami, Tuhan buka itu untuk kami semua. Karena Tuhan melakukannya bagi semua orang yang mengasihi Dia. Meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati batin hidup setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus sekali lagi kami minta, haleluya, amin. Tetap pakai berdiri saudara, kita akan membaca sama-sama pengakuan iman GBI. Mulai dari kata Alkitab ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir mati, bangkit naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita, raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali dan kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Silakan duduk semua yang dikasihi Tuhan. Shalom warga kerajaan. Mulai bulan pertama kita berbicara tentang restoring the relationship. Seringkali kita berpikir penyakit itu cuma cancer, pneumonia. Tetapi kita lihat pemulihan atau kesembuhan hubungan itu lebih penting. Bulan Februari kita bicara tentang forgiving offenses. Yaitu melepaskan pengampunan untuk ketersinggungan. Cuma tersinggung, susah saudaraku. Manusia ini lidahnya itu ada di tempat basah. Karena itu seringkali ya, kepleset begitulah. Tetapi bulan ini, bulan Maret kita bicara tentang reconciliation. Saya mau tunjukkan tentang the beauty of reconciliation. Kita melihat bagaimana Kain dan Habel, Kain membunuh adiknya dan adiknya minta yaitu pembalasan dendam. Tetapi kita sampai kepada patriark ini sekarang, yaitu Yakub dan Esau. Kita tahu bagaimana Esau mengancam untuk membunuh Yakub. Dan seperti saya sampaikan, time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan, nanti beres-beres sendiri, tidak bisa. Karena itu kita melihat bagaimana memaafkan, mengampuni, tidak bisa jarak jauh. Harus ketemu. Dan sekarang waktu untuk Yakub menghadapi Esau. Dan dia saya dengar, Esau datang dengan penuh amarah dengan 400 tentara. Apa yang dimiliki Yakub? Yakub ya punya anak buah lah, tapi dia adalah gembala. Ya paling punya pedang kan. Situ punya pedang, punya tombak, perisai. Dan dia tahu betapa bencinya Esau kepada dia. Di mana Esau sekarang? Esau itu disebut Edom. Tetapi juga ada keturunannya. Sebab dia menikahi Mahalat. Yaitu adik daripada Nebayot. Yaitu keturunan bangsa Arab. Karena itu bangsa Arab yang sekarang bahkan ada yang nyebut diri Palestina. Dan saudara lihat apa yang terjadi sekarang.
Yakub disebut Israel. Tetapi dalam Kejadian 33 kita melihat ada satu perubahan Yakub ketika pasal sebelumnya dia bertemu dengan Tuhan. Dia bertemu dengan the Prince of Peace dan dia dirubah namanya dari Yakub kepada Israel. Dan saat itu pada waktu firman Tuhan mengatakan dia berjalan di depan. Tadinya dia belakang sih pengecut ini. Ketika istrinya semua anak-anaknya domba kambingnya sudah menyeberang, dia di belakang. Disitulah dia bertemu Tuhan. If you are alone right now, Tuhan is dealing with you. Dan kemudian saudaraku terjadi yang luar biasa. Mereka saling berpelukan. Dia pikir kepalanya akan dipancung atau mungkin dia ditombak. Ya. Karena dia melakukan hal yang tidak perlu dia lakukan. Tuhan sudah menentukan bahwa yang bungsu akan jadi tuan daripada yang sulung. Tetapi dia mendapatkan dengan cara yang tidak baik. Dan ketika dia dipeluk, dekat pertangis-tangisan mereka. Kemudian dilihat bagaimana Yakub sujud dan kemudian istri dan anaknya sujud pada Esau. Saya kira ini perlu dipertahankan, yaitu menghargai senior. Yang sudah tidak ada sekarang karena egalitarian dari Amerika. Dan kita lihat dalam wakil kerajaan, kita menghargai yang lebih tua dan senior. Firman Tuhan mengatakan ketika dia memberikan persembahan pada Esau, Esau menolaknya. Dia berkata, adikku, aku punya banyak. Dia berkata, aku punya banyak. Sudah cukup adikku. Rekonsiliasi terjadi. Tapi dia berkata, Yakub berkata, aku memiliki segalanya. Kita lihat perbedaan di sini. Berkat gold class dengan silver class. Berkat yang diberikan kepada Yakub oleh orang tuanya membuat dia memiliki segalanya. Saya berdoa, tentang the beauty of reconciliation. Ketika rekonsiliasi yang datang adalah berkat, yang adalah fulfillment, dan kembali yang sudah rusak ini dijalin kembali. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom Royal Family. Terima kasih untuk Koden, untuk firman Tuhannya yang begitu luar biasa. Kita percaya kita diberkati, kita dikuatkan oleh firman, oleh pesan Tuhan yang dititipkan melalui Koden hari ini. Siapa yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Oke, dan hari ini kita akan diberikan kesempatan untuk kita boleh memberikan persembahan dan juga perpuluhan. Karena ini adalah bulan yang baru, di bulan Maret. Persembahan bisa diberikan melalui amplop yang sudah tadi dibagikan oleh rekan-rekan Asher, dapat dimasukkan di kantong yang akan diedarkan, ataupun juga bisa melalui QRIS. QR code-nya tersedia di layar. Namun sebelum kita memberikan persembahan, mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Engkau berikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan di rumah-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan kami mau memberikan persembahan Tuhan. Biar persembahan ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar kami boleh memberikan persembahan ini dengan sukacita Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah yang menjadi sumber kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap persembahan yang ada Tuhan. Supaya segala persembahan ini Tuhan dapat berguna untuk kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat memberi. Saya juga akan, sebelumnya saya ingin menyapa apabila ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah kita, mungkin boleh lambaikan tangan. Kita mau berkenalan gitu ya. Kita menyambut kalau ada Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir, mungkin masih malu-malu, gak mau angkat tangan. Kita mau menyambut Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu belum berjemaat di gereja lokal manapun, kami mengundang Bapak Ibu untuk boleh beribadah tertanam bersama-sama kita di tempat ini di Royal Family. Dan juga di tempat ini juga ada Kingdom Community atau KC ya Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang belum tergabung dalam KC, kami mengundang sekali lagi Bapak Ibu, mari tergabung dalam KC. Karena di KC ini tempat kita bertumbuh, tempat kita saling sharing, tempat kita saling dikuatkan. Ada QR code di depan buat Bapak Ibu yang mau bergabung tapi mungkin masih malu-malu, bisa scan QR code yang di depan. Kami akan menghubungi Bapak Ibu untuk nanti kami tempatkan di KC terdekat di tempat Bapak Ibu. Dan juga next week preacher kita. Sudah tahu semua kayaknya nih. Kalau dari suara tepuk tangannya sudah tahu semua gitu ya. Next week preacher kita adalah
Saudara Dodi Sujanto, yaitu Royal Marriage and Family Pastor gitu ya. Buat Bapak Ibu yang penasaran kenapa tepuk tangannya banyak sekali, datang aja minggu depan ya. Dengarkan langsung apa yang akan disampaikan oleh saudara kita Dodi Sujanto. Dan juga setiap Rabu ada IG Live di @royals.surabaya. Dan di Rabu ini kita akan mendengar quick words dari saudara Daniel Sharonis, yaitu Journey Class Ministry Leader. Jadi persiapannya coba dibuka dulu handphonenya, dilihat dulu Instagramnya apakah sudah follow Instagram @royals.surabaya. Karena kalau enggak follow nanti tidak bisa nonton IG Live-nya gitu ya. Silahkan di follow dulu sekarang. Dan juga seperti yang tadi Koden sampaikan bahwa kita akan mengadakan puasa raya Rock Surabaya dalam rangka Prapaskah mulai 5 Maret sampai dengan 19 April 2025. Kita percaya puasa kita bukan untuk menyenangkan manusia, bukan hanya untuk program gereja, tapi kita percaya puasa ini kita persembahkan kepada Tuhan kita. Dan juga hospitality kita hari ini yaitu tahu bakso. Jadi nanti boleh mengambil hospitality setelah ibadah. Namun sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini hari yang istimewa karena kita akan mentabiskan Royal Leaders untuk tahun 2005 sampai dengan 2026. Kita percaya orang-orang ini mereka mau memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan di tempat ini. Dan saya akan memanggil nama-nama pengurus yang akan memimpin Rock Young Adult di tahun 2025 sampai 2026 ini. Dan untuk nama-nama yang dipanggil saya harapkan untuk dapat maju ke depan. Yang pertama saya panggil yaitu Pendeta Pratama Andrew Juwana sebagai Royal Lead Pastor. Saudara Dodi Sujanto sebagai Royal Vice Pastor or Marriage and Family Pastor. Saudari Lydia Oi sebagai Finance. Saudari Nancy Piri sebagai Secretary or Creative Pastor. Pendeta Madya Hizkia Setiawan sebagai Royal Teaching Pastor. Alvin Wanandi sebagai Royal Community Pastor. Stephen Juwana sebagai Royal Worship Pastor. Ben Wanandi sebagai Royal Music Pastor. Maria Lipesik sebagai Royal Kids Pastor. Silvan Alexander, Art and Design Team Leader. Daniel Syahronis, Journey Class Ministry Leader. Fritz Eka Putra, Kingdom Community Ministry Leader. Daud Sugiarto dan Elisa Yusuf, Marriage and Family Activity Ministry Leader. Joyce Hana sebagai Sunday Service Ministry Leader. Eko Kuswanto sebagai Usher Ministry Leader. Priscilla Juwana sebagai Hospitality Ministry Leader. Laura Wibisono, Greeter Ministry Leader. Stefanus Septiawan, Design and Social Media Ministry Leader. Josephine Limantara, Photography Ministry Leader. Vanessa Evania, Merchandising Ministry Leader. Sandy Kristianti, Worshipper Ministry Leader. Devi Ingkiriwang, Prayer Ministry Leader. Ardiatna Pranata, Musician Ministry Leader. Jack Louis Purnomo, Sound Ministry Leader. Inilah saudara-saudara pengurus Rock Young Adult tahun 2025 sampai dengan 2026. Dan kami persilahkan untuk Pastor Andrew Juwana sebagai lead pastor untuk dapat menyampaikan message. Thank you, Foni. Ya, another year, 1 tahun lagi kami dipercaya oleh Koden, masih dipercaya oleh Koden dan Pastor Richard. Kami mengucapkan thank you juga untuk kami bisa dipercaya. Tapi percayalah perjalanan kami, meskipun kami ada beberapa tangga di atas para jemaat, tapi percayalah kami menaruh diri kami adalah kami pelayan Tuhan dan kami di bawah jemaat. Dalam arti kami akan melayani saudara semua. Kami percaya di tahun 2025 dan 2026
Tuhan akan berkarya luar biasa melalui apa yang dia akan kerjakan di Royal Family ini. Ada satu aja yang saya ingin berikan, ada sedikit perubahan di dalam tim kami, ya. Meskipun ini cuma 23 orang, ya. Tapi saya berharap bahwa 23 orang ini akan tiap tahun bertambah. Ditambah oleh siapa? Ditambah oleh saudara-saudara semua. Karena kami percaya, ya, besi menajamkan besi, ya. Kalau kita mau melayani, bukan saja Koden saja yang melayani, tapi kita semua sebagai satu tim. Bukan Superman lagi, Superman is dead, tapi super tim sekarang, ya. Dan tahun ini, puji Tuhan, ya, Tuhan memberikan sebuah hikmat bahwa kalau mau mengurusi rock yang adult, dewasa muda, satu hal, kita harus ngurusin anak-anak kita. Untuk itu kami memberikan sebuah modifikasi dikit dalam kepengurusan kami. Kami taruh Maria Lipesik yang tahun lalu di worship pastor menjadi kids pastor. Dan kita thank you banget ada our brother, new brother, yaitu Ben Wanandi yang akan menangani di musik pastor. Dan untuk itu, ya, kenapa kami adakan acara ini? Kami butuh doa kalian semua. Kami butuh blessing juga dari gembala kami, yaitu monggo Koden dan Richard boleh maju untuk doakan kami semua untuk bisa selalu melayani jemaat Tuhan Royal Family tempat ini. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Ini tempat yang diberikan buat Andrew dan teman-teman adalah merupakan sebuah tempat yang tadi dia bilang bukan di atas ya, tapi di bawah ya. Karena struktur gereja itu seharusnya bukan piramida, saudara, tapi piramida terbalik. Ya, jadi yang penting ini oyotnya ya buat kita semua. Ayo angkat kedua tangan saudara, berkati, biarlah kiranya anugerah kemurahan Tuhan yang boleh menyertai dan yang boleh ada di dalam kehidupan mereka. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba bersama-sama dengan Richard pagi hari ini melepaskan berkat terbaik untuk semua yang Tuhan percayakan. Boleh melayani Tuhan, biarlah kiranya turun urapan, otoritas, wibawa, tetapi juga kasih yang daripada Tuhan di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberikan kemampuan, Tuhan yang memberikan kecerahan akal budi, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan juga yang memberikan hamba-Mu percaya perlindungan secara khusus buat anak-anak-Mu ini. Karena mereka berada di depan, mereka berada di garis depan, mereka berhadapan face to face dengan si jahat. Tapi Tuhan sudah memberikan kuasa yang menjamin dan memberikan kemenangan. Dari apa yang mereka lakukan, hamba-Mu percaya, Tuhan, multiplikasi akan terjadi, terobosan akan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, tangan penyertaan-Mu tidak berkesudahan ada dalam hidup mereka. Berkati sertai, karuniakan ide, insight, kemampuan yang daripada Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berkati anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan yang sudah tumpang tangan mungkin bisa bangkit berdiri. Bapak, kami serahkan Tuhan, kami percaya karuniakan juga unity, harmony Tuhan. Karuniakan Tuhan berjalan dalam sepikir sehati untuk mengerjakan semua tugas pelayanan. Kami tahu tidak mudah, tapi Tuhan percayakan kepada kami untuk kami boleh melihat ada lebih banyak lagi Tuhan. Anak-anak dewasa muda, pribadi-pribadi dewasa muda, pasangan-pasangan muda yang kami boleh jangkau, muridkan, latih, bahkan utus mereka untuk melebarkan dan memperbesar akan kerajaan-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami ucap syukur, kami percaya, sebab kami percaya Tuhan mendengar doa ini, Tuhan menjawab, Tuhan memberkati. Terjadi sesuai kehendak Tuhan pada waktu Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Angkat tanganmu saudara-saudara, kita berkati jemaat, pulanglah dengan semua berkat terbaik yang turun, yang datang daripada Sang Raja. Berkat yang membuat apapun yang dikerjakan tanganmu berhasil. Berkat yang menjaga dan melindungi kau daripada semua yang jahat. Berkat yang membawa hidupmu berjalan from faith to faith, from grace to grace, from strength to strength,
from victory to victory, and even from glory to glory. Hari ini sampai kedatangan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Percaya diberkati dalam nama Yesus, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Haleluya.